Halo teman-teman muda berkarya, ketemu lagi bersama saya Egar Masaki tentunya. Kali ini kita sedang dihadapkan oleh situasi pandemi seperti ini, jadi sulit sekali ya untuk bisa berkembang, apalagi usaha-usaha yang sangat-sangat terdampak oleh corona ini. Tetap bersama saya Egar Masaki, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa tumbuh berkembang dan lebih banyak lagi saya mengambil video mengenai berwirausaha. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung aja atau grebek usaha. Kali ini saya kedatangan narasumber saya itu sangat muda sekali, namanya Mas Aris. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi, let's get started. Yuk, perkenalan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan, lahir tahun 96. 96, sangat muda sekali ya. 96 ya. Oke, sekarang teman-teman muda berkarya, kita berada di Kecamatan Donomulyo. Masih Kecamatan Donomulyo ya? Masih Kecamatan Donomulyo. Lebih tepatnya di Desa Sumberoto, Dusun Panggungwaru, RT 35. Iya. Nah, kita bahas masalah bagaimana si Mas Aris ini memulai usaha peternak ayam petelur, Mas ya. Mungkin bisa diceritakan sekilas ya Mas, singkat aja. Gimana sih kok pemuda itu bisa terbesit untuk ternak ayam telur Ewis? Nah, itu gimana sejarahnya Mas? Kalau sejarahnya sih awal mula bukan dari dari benaknya sendiri, bukan sih. Ya pasti. Ya ya sedikit banyak paksaan dari orang tua. Ya, berarti dulu orang tua memang sudah peternak petelur, ayam petelur. Belum, cuma belum malah. Beliau itu ngelihat dari ponakannya. Saudara lah ya. Saudara itu kok kayak ada bisa untuk ada prospek banyak untuk masa depan si anaknya. Saya itu ada gitu ya. Berarti terus, saya belum lulus sekolah sudah dibelikan ayam. Oh gitu. Berarti ini posisinya masih sekolah Mas? Masih sekolah. Waktu itu tahun 2012 akhir. 2012 akhir. Saya lulus sekolah itu tahun 2013. Ini lulus sekolah SMA? SMP Mas. SMP ya Mas. Berarti 2012 masih SMP ya berarti ya. SMP. 2013 lulus. Itu langsung terjun ke awalnya sih ya masih punya ngotot banget mau melanjutkan sekolah. Ya pastilah masih jiwa muda. Si bapak ibu mau kurang srek lah saya melanjutkan ke sekolah soalnya melihat dari keponakan tadi saudara itu kayak cocok gitu. Jadi cocok ya. Oh gitu ya. Maksudnya mungkin bapak pemikirannya adalah daripada lanjut kuliah yang tidak ada ilmunya sama sekali dengan istilahnya sekarang peternak ayam, mendingan langsung praktek. Istilahnya praktek Mas ya. Iya. Berarti posisi 2013 itu bapak masih belum ada sama sekali populasi atau sudah ada Mas? Belum ada ya. Berarti mau berarti ya. Tani. Tani dulu. Jadi aset tani itu dipertaruhkan dan memodali ayam ini ya. Berarti gambling Mas istilahnya. Langsung gitu loh ya. Main resiko banget. Tetapi di tahun 2013. Oke. Setelah itu kita mulai di belakang rumah kan ini kandangnya. Itu yang mau gak mau saya harus ngedalamin yang ada depan mata saya. Maksudnya ibaratnya kalau saya gak terjun ke situ, saya kan otomatis galau nih. Keinginannya gak gitu kan. Ya mau gak mau, itu mah harus terjun ya. Ayamnya itu mau. Ya mau nggak mau ya. Lah di awal itu jenengan sama bapak itu dikasih berapa populasi Mas? Berarti ini kan bisnis bangun jenengan sama bapak berarti. Itu di populasi berapa? Awalnya itu populasi 500. Populasi 500 selalu di angka 500 ya Mas? Iya. Kenapa Mas? Mungkin di angka 500 itu adalah aman atau gimana? Angka aman untuk pemula istilahnya? Nutupnya dana Mas. Disesuaikan dengan dana ya. Disesuaikan dengan dana juga. Karena kan memang dana juga nggak ada. Akhirnya dipertaruhkan itu tadi. Setelah dipertaruhkan ternyata 500 itu
Iya, Dan ternyata setelah disadari, apakah di populasi 500 itu memang populasi aman untuk pemula? Kalau menurut jenengan setelah sekian tahun di ayam ini? Kalau pas tahun segitu 500 itu termasuk setat yang cukup berani mas. Cukup berani itu di angka 500 itu pun kata lah. Pada saat itu income itu sudah banyak ya. Sudah banyak, sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan. Mesti di tahun segitu kan ya. Katakanlah omsetnya pertanian itu tadi dipertaruhkan, terus yang kita usahakan si ayam 500 itu berjalan lancar, itu sudah cukup untuk bisa menghidupi ya kebutuhan ya. Jadi seperti itu ya. Di tahun 2013 populasi 500 ekor itu juga belum, masih mungkin harga telur juga masih bagus, terus pembiayaan harga pakan juga masih masuk lah standarnya. Jadi untuk spreadnya juga masih ada lah, istilah keren mas, istilah keren ya, istilahnya keren dari jual telur sama biaya produksi telur itu juga nggak terlalu mepet lah ya, kan seperti itu. Jadi di tahun 2013 Mas Aris ini mulai membuat usaha peternak ayam telur di angka 500. Nah setelah itu apa yang terjadi mas? Setelah itu kita bermain suntikan dana dari luar. Kan kita sudah tahu pengalaman pinternya si ayam itu tadi ya, 500 ekor itu berjalan berapa tahun sebelum ada suntikan dana? Itu berjalan kisaran 1 tahun mas. 1 tahun berarti 500. Sebelum akhir itu nambah populasi lagi. Sebelum akhir malah nambah populasi ya, karena sudah dirasa untuk pengalaman dari 500 ekor itu sudah cukup lah ya. Oke. Terus itu tadi kan mau nggak mau cari suntikan dana dari luar, diinvestkan lagi untuk nambah populasi. Jadi populasi berapa itu mas? Waktu itu 500, yang produksi 500 nambah populasi lagi 600 ekor ayam. 600 berarti total 1.000. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada gangguan. Oke, sambil santai, nggak apa-apa, wis sambil nyantai. Lah, itu kan tadi kita ngobrol masalah penambahan populasi, ya kan? Tadi populasi ini Mas Aris ini di tahun 2013 mas ya? 2012 ke 2013 itu masih 500 ekor. Lah untuk ayam petelur sendiri ini maksudnya akhir ya mas, lebih jelas ya pak? Akhir ya masa produktivitas ayam petelur itu 2 tahun mas ya? Masa produktivitasnya itu 1,5 tahun. Umur ayam sampai akhir itu 2 tahun. Oh gitu, kenapa mas? Iya kok aku nggak ngerti gitu. Terus soalnya kata orang ya akhir 2 tahun main ngono tok jare wong. Itu kok iso gitu gimana? Yang dimaksud akhir 2 tahun kan pas umur 2 tahun ayamnya sudah nggak produksi, cuman nggak maksimal. Sudah nggak maksimal, sudah nggak nutup buat dijual ayam, buat income juga sudah nggak ada. Oh jadi gitu ya. Jadi di 1 sampai 1,5 tahun itu gini aja. Iya boy. Yang umur 0 sampai 6 bulan itu katakanlah itu masih ayam muletan. Oke. Itu belum menghasilkan ya. Oke. Di 6 bulan ke atas sampai umur 2 tahun itu masa produktivitasnya. Ya paham. Jadi kan cara gampangannya 1,5 tahun ya. Ya. Produktif 1,5 tahun. Oh, jadi gitu. Maksudnya akhir itu adalah ayam tidak produktif selama 2 tahun. Yang dimaksud sama Mas Aris tadi, mulai usia ayam 0 sampai 6 bulan itu kan ayam masih istilahnya adaptasi dengan kandang mungkin ya. Makanya belum bisa untuk produktif, juga usia juga kan pengaruh kan mas. Nah setelah usia 6 bulan barulah ayam itu mulai bertelur sampai 1,5 tahun. Berarti in total itu ada 2 tahun. Ayam itu masa produktivitasnya 2 tahun ya. Oke lanjut, setelah 500 ekor tadi nambah 600 ekor di tahun pertama berarti. Iya, tahun pertama nambah 600 ekor. Terus tahun 1.100. Terus ya gitu terus yang ini. Polanya gitu terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang berapa?
Sekarang total yang produktif itu kisaran 6.000-an lah. Yang masih katakanlah kuletan 1.000 ekor. Kuletan 1.000 ekor, berarti total sekarang ada 7.300. Iya, kisaran 7.000-an lah. Kisaran 7.000 ekor. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi nih, lebih dalam lagi. Kita ambil contoh awal nih Mas, 500 ekor ya. Untuk tahun ini saja. Untuk tahun ini saja itu kira-kira ini untuk informasi untuk teman-teman yang mungkin pingin memulai usaha ayam ya. Untuk populasi 500 ekor di tahun ini saja itu kira-kira kasaran biaya itu kita harus menyiapkan dana berapa? Ini perbandingannya sama tahun saya mulai itu ya pasti lebih besar ya kan? Ada inflasi. Betul inflasi per tahun. Kalau sekarang kita ambil poinnya ya. Ya poinnya aja. Total katakanlah kita punya uang 100 jutaan udah berani ya untuk memulai awal peternakan ayam betelur. Tapi itu 100 juta itu artinya teman-teman di rumah itu punya lahan sendiri kan? Maksudnya 100 juta itu kan di luar lahan kan? Ya, kalau biaya ayam sama peralatan plus kandang. Plus kandang. Jadi 100 juta itu corok gampangnya untuk ayam toh kan? Kalau lahan kan harus sudah tersedia seperti itu. Ya. Lah, kita kan dari tadi ngomong biaya nih, biaya 100 juta dan sebagainya. Untuk income-nya sendiri, income per kalau ayam telur kan per hari tau Mas D populasi. Itu tadi 500. Yang 500 yang ini tetap 500. Kalau sekarang sih gini sih. Kalau kebanyakan orang itu untungnya hasilnya produksi sekarang, maksudnya telurnya, harga jual telur dikurangi harga beli pakan gitu kan? Ya, gampang gitu kan? Dia mikir. Itu sebenarnya perhitungannya nggak sesimpel itu. Oh ya, paham. Itu kan cuman diambil opolnya kulit itu. Padahal kalau kita masuk lebih dalam kan nggak sesimpel itu kan. Masih ada yang dikurangi buat inflasinya kandang, buat apa itu permajaan kandang itu mau kan itu siklus iya. Kebiasaan lah istilahnya, rutinitas. Berarti yang itu akhir buat beli ayam baru lagi dimasukin lagi gitu kan, ada harus per hari itu harus nyisihkan. Biar ketika ayam kita sudah nggak produktif, kita nggak kaget. Paham. Jadi yang dimaksud Mas Aris, saya sederhanakan ini Mas ya. Yang dimaksud Mas Aris itu adalah gini. Ketika kita mau berbisnis ayam petelur, kita kan juga harus tahu ayam afkir ini di usia berapa. Misalkan sekarang kan tahun 2021. Iya. Ini gampang Mas. Maksudnya gampangnya enak ini. Kita kan di bulan 3. Iya. Contoh gampangnya nih, kita bulan 1 lah, wis. Ya kan? Misalkan sekarang bulan 1 2021, ya kan? Nah, otomatis kita harus berpikiran di tahun 2023, benar Mas ya? Di tahun 2023 itu kan kita afkir. Iya. Lah, ayam afkir itu bisa dijual nggak sih? Masih bisa dijual. Masih ada harganya ya? Masih. Cuma inflasinya itu 70%. 70%. Contoh gampang, kalau afkir itu katakanlah di tahun 2021 satu ekor ayam dihargai berapa? Kita ambil harga pasar hari ini. Iya, pasar hari ini aja. Itu kisaran 30.000. 30.000. Berarti 30.000 kali 500 ekor 15 juta. 15 juta. Oke. Berarti misalkan tahun 2021 kita afkir di tahun 2023 kita ambil harga 30.000, berarti kan di tahun 2023 kita bisa afkir senilai 15 juta. Tapi untuk mengisi ayam, meremajakan ayam yang baru lagi itu satu ekornya berapa? Itu kisaran 100.000 per hari, yang hari ini ya. Hari ini menurut pasar hari ini
ayam remaja, maksudnya ayam yang siap telur itu produksi itu 100.000. Contoh gampangan nih, berarti kan kita harus menyiapkan dana kalau 500 tetap ya. 500 ekor dikali 100.000. Berarti kan berapa? 50 juta. Lah itu kan nggak separuh nih mas. 15 juta nang 50 juta kan gitu mas ya. Tapi hitungannya kan nggak melulu seperti itu. Artinya dalam 2 tahun kita kan juga sudah memperoleh produksi dari memperoleh pendapatan dari telur kan mas. Jadi kita pinter-pinter nyimpen menurutku ya. Investasi itu, lah. Tentang manajemen. Nah manajemen keuangan benar kata Mas Haris itu masalahnya manajemen sih. Maksudnya gini. 2 tahun kan kita bisa mengambil contoh gini mas, per hari ini telur berapa harga telur? Hari ini kisaran 19.000 per kilo. Loh, lah di toko 20 sampai 22. Nah itu kan apa? Dari ternak, pengepul, lalu ke toko. Oh paham. Berarti nggak bisa dikebiau ya? Maksudnya gini. Oh paham. Di sini kan posisinya peternak. Ada tengkulak datang. Ngambil 19.000. Berarti ada istilah harga kandang. Oke. 19.000 harga kandang dari tengkulak kan masuk ke pabrik. Iya, pabrik yang apa langsung nang tuh? Gak mas. Le teko kandang sini ya. Kan saya ngirim sendiri. Oke, ngirim. Enggak diambil? Enggak. Ngirim ke pengepul. Itu kemungkinan pengepul ke ngecer ke toko-toko. Oke. Jadi ini kan setiap pihak ambil pendapatan. Oh paham. Ya kan ya pastilah masuk akal lah. Soalnya kan ya juga bekerja kan mereka kan. Ya berarti harga kandang ya berarti ya. Kita ngomong harga kandangnya, kalau harga toko itu beda lagi kan. Karena kan sudah langsung konsumen, konsumsi kan untuk dikonsumsi. Berarti harga kandang sekarang 19.000 mas. Terus harga pakan kita ambil simpel aja. Harga pakan sekarang kisaran 5.200 per kilo. 5 hari ini. 5.200 per kilo lah. Untuk pakan 500 ekor satu harinya itu biayanya berapa? 1 ekor gini aja mas, kita kebutuhan pakan per ekor itu kan 120 gram, 110 sampai 120 per gram per ekor. Itu berarti dikali 500 ekor, 500 kali 120 kisaran 60 kilo ya? Ya 60 kilo lah. Itu 60 kilo dikali 5.200 itu. Kamar ini 5.000 lah, ya kan? Berarti 60 kali 5 300. Oh ya 300 ya, 300.000. Berarti dalam satu hari 500 ekor itu 300.000 lah kebutuhan pakan 300.000. Tapi dari 500 ekor itu bisa menghasilkan berapa kilo telur dalam satu hari? Produktivitasnya bagus sih. 500 ekor itu bisa mencapai kisaran ambil rata-rata 25 kiloan lah. 25 kilo kali 20.000 katakanlah. Berarti 500.000 ya. Berarti kita punya split 200.000 sehari. Itu ya, kata Mas Eger tadi masih kulitnya. Ya kulitnya. Belum kan masih ada kebutuhan lain kayak vitamin, kayak vaksin, kayak itu tadi buat ngisi buat permajaan. Ya ngisi nabung lah istilahnya, nabung untuk permajaan 2 tahun sekali ya. Kayak kandangnya kan semakin hari semakin rusak juga. Untuk ketahanan kandang itu berapa lama mas? Kita mas. Ini kan ada 2 jenis kandang kalau nggak salah. Kalau kita yang pakai pring dulu lah. Bambu. Kalau pakai bambu itu tergantung apa nih? Kita pemasangan nih. Kalau pemasangannya benar, itu bisa lebih awet. Oke. Berarti kalau pemasangan salah-salah itu ya otomatis ya juga gampang rusak ya. Artinya memang masangnya bagus, harganya kan juga mahal. Mungkin ya di kandang. Tapi kalau tapi siapa sih mas yang gelem asal-asal? Maksudnya ya
teman-teman muda berkarya kalau memang mau mencontoh untuk usaha ayam petelur, jangan eman-eman lah istilahnya Mas ya. Untuk kandang terutama ya. Soalnya kan bener di awal kita mahal, modalnya agak dua kali lipat. Tapi untuk investasi jangka panjang kita menang, ya kan? Karena ini masuk akal nggak? Kalau misalnya aku bilang gini Mas, bisnis ayam petelur itu adalah investasi jangka panjang. Betul banget Mas. Karena kan hari per hari juga kan kita manage untuk akhir dan sebagainya gitu ya. Nah kita kembali lagi ke pendapatan yang 200.000 tadi. Nah katanya ada vaksin, terus vitamin, terus untuk apa namanya nabung permajaan. Lah vaksin itu apakah harus setiap hari Mas? Kita main di vaksin dulu. Kalau vaksin itu kan sebenarnya ada programnya. Ini dari pemerintah ya? Ada ya? Enggak, itu program dari apa ya? Pihak importir si vaksin itu sendiri. Gitu kan ada pekerja lapangannya. Otomatis kan dia mempelajari kapan si virus ini nyerang, jumlah berapa, gitu. Kalau yang rentan itu masa-masa poletan umur 0 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi hampir setiap yang umur 0 sampai 60 hari 0 sampai 30 hari itu hampir seminggu ada yang 2 kali ada. Seminggu 2 kali ada yang seminggu 30 seminggu sekali itu ada. Kalau sudah 60 lebih itu ada yang sebulan sekali. Tapi ya itu tadi tergantung kondisi lapangan sih. Kondisi di lapangan ya. Sekali vaksin itu biayanya berapa? Itu hitungannya 1 ekor atau gimana? Kalau vaksin kan jenisnya buahnya Mas, kalau di peternakan ayam. Jenisnya buahnya. Saya ambil contohnya ya. Seperti di hari pertama itu vaksin AI yang umumnya flu burung. Ya itu kan pernah tuh. Di umur 7 hari itu vaksin gemboro. Terus vaksin lagi di umur 14 sama 28 itu gemboro juga. Terus masuk lagi di umur 40. Ini kalau di peternakan saya dari program poletan itu tadi yang jadwal padatnya itu tadi di umur 0 sampai 6 bulan. Kalau setelah produksi itu kalau ringannya bahasa ngomong vaksin rutinan lah, itu per 1 bulan sekali. 1 bulan sekali lah. Berarti pembengkatan biaya vaksin itu di awal. Di awal. Kisaran rata-rata 0 sampai usia 6 bulan itu jenengan mengeluarkan biaya vaksin sampai berapa Mas? Per 100 ekor tadi 500 ekor tadi ya. Itu kisaran berapa sih? Macam-macam lah Mas jenis vaksin itu. Maksudnya kan gila wes sekali vaksin 1 ekornya berapa gitu aja. Kan dari harga sing jenis vaksin AI kayak gemboro itu beda-beda. Kita ambil contoh gemboro lah sing sering. Kalau gemboro itu per 500 dosis itu kisaran 50.000. 500 ekor. Untuk dosis 500 ekor itu harga vaksinnya 50.000. Jadi juga mahal-mahal, nggak terlalu mahal sih. Yang agak mahal itu yang injek. Kan itu kayak gemboro itu cuma lewat tetes. Aplikasinya lewat tetes. Kalau yang injek seperti AI, seperti Korisa, DDS, teman-temannya itu sangat mahal. Karena disuntikan langsung kan ke ayam ya. Itu ngitungnya per ayam atau per gimana? Per dosis. Belinya per dosis. Maksudnya ada kemasan dosisnya kan ada 500 sama 1000. Kalau sing 500 itu kalau sekarang harganya sekitar 300 ribuan lah. 300 ribu. Yang lewat aplikasi injek tadi. Yang perlu kita sadari adalah kita mengeluarkan uang 100 juta, tapi ayam 0 sampai 60 bulan itu masih belum produktif Mas ya? Masih belum. Berarti istilahnya masih makan itu sih rugi ya istilahnya. Berarti apakah 100 juta itu relevan untuk yang 6 bulan ke depan itu? Apakah masih ono sisanya maksudnya untuk makan nih biaya pakan? Itu kemungkinan ya kan tergantung
nganu Mas, itu mah harga pasar Mas, harga pasar, harga pakan, harga telur kan enggak bisa langsung stabil ngono kan. Oh, berarti naik turunnya lah ya. Oh, paham. Angka di 100 juta itu ya masih ada katakanlah setan lah buat jaga-jaga. Oke. Kan kita nggak tahu kalau di umur 0 sampai 6 bulan tadi, ya kalau ayam sehat terus. Iya sih, jadi makanya kita persiapan untuk vaksin kan. Apa jenis juga rugi kan. Betul. Berarti di usia 6 bulan itu kita bisa memaksimalkan untuk telurnya ya Mas ya? Iya, sampai kalau umur produktivitasnya sih, puncak produktivitas itu kisaran umur 8 sampai 10 bulan. 8 sampai 10 bulan itu puncaknya ya. Itu pun juga kesehatannya harus terjaga. Rentan juga. Berarti kan daya stresnya tinggi. Gitu ya. Soalnya ya sama seperti orang kalau kerjanya maksimal kan, istirahat, vitamin lah istilahnya, harus nutrisinya kan harus benar-benar tercukupi. Iya benar masuk akal sih. Lah setelah itu ya, setelah kita 100 jadi 500 ya di tahun 2013 sampai ini Mas ya. Nah itu ada suntikan dana, terus masukkan populasi lagi 600 ekor. Itu apakah kandangnya bisa dikontinu Mas? Maksudnya kan misalkan nih 500 ekor mesam ini, terus ditambahin 600 didawakno ngono Mas. Dipanjangin. Tergantung lahan juga. Kondisi lahan geografis ya Mas. Iya paham. Itu kalau itu sih maksudnya tergantung dari teman-teman mau gimana ya. Lahannya kan kita nggak sama Mas kan. Oke. Jadi kalau di Mas sendiri yang 600 itu dipanjangin atau di persebelahan? Kalau awal-awal sih katakanlah masih morat-marit Mas. Yang kayak sama pokoknya yang penting dulu itu kan kandangnya awal mula saya itu nggak bangun. Maksudnya nggak bangun, ada bangunan lama bekas rumah. Oh gitu. Itu dipindah ke lahannya yang mau diisi tadi ayam tadi itu. Terus jadi ini bisa ngekat. Oh, bisa meminimalisir dana ya, pengeluaran ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus langsung aja kita loncat ke hari ini. Per hari ini di populasi 7.000. Apa sih Mas kendala ya Mas jenengan di populasi 7.000 seperti ini? Kalau kendala sih kendala umum aja ya. Kendala umum lah, semua ternaknya Mas. Yang pasti seluruh peternak kalau ditanya soal kendala yang pertama pasti jawabnya harga pakan. Oke. Harga pakan itu gimana ya? Kayak nggak relevan lah sama harga jual telur. Oh, seperti itu ya. Kalau dari teka-teki saya, ya cuma pemikiran pribadi. Ya. Itu karena satu bahan baku yang namanya sentrat itu semua impor. Didatangkan dari luar. Ya, sehingga lagi kalau kan mau nggak mau kalau pasti naik harganya. Ada pajaknya, ada ya paham. Ini itunya. Iya ya paham. Apalagi sekarang musim pandemi seperti ini kan juga sulit juga kan ya. Oke. Tapi apakah masih mampu bertahan Mas? Artinya dari harga pakan dan harga jual telur yang 19.200 tadi itu masih ono keren lah Mas. Pasti ada badinya laba. Kalau katakanlah masih bisa jalan nggak gitu ya? Ya betul, jalan nggak? Jalan Mas, jalan masih bisa. Cuma nih kalau kita itu mau nambah populasi lagi, pikir-pikir. Itu masih pikir-pikir. Oh, jadi sebenarnya itu tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah konsentrat atau pakan. Ini kan peranan yang sangat penting di ayam petelur. Apakah peternak ayam itu nggak bisa untuk nggak dewe lah, buat bikin sendiri pakan ayam ini? Kita ambil contoh saja, sapi ngarit rumput kan tersedia maksudnya. Lah ayam ini logika berpikir gampang ya, maksudnya sih nggak terlalu jero. Ayam kan pokoknya dikei
pakan jagung ngono ya sore Pak Mas istilahnya. Iya. Lah itu gimana Mas? Hidup sih hidup Pak. Cuman kalau ya itu tadi kalau kebutuhan nutrisi ini nggak terpenuhi kembali lagi di situ. Oke Pak. Ini nggak ngeluh. Iya. Akhirnya yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Oh gitu ya. Oh jadi memang pakan sentrat ini itu memang peranan penting ya. Iya. Karena kan karena ayam sumber proteinnya itu ya di sentrat di pakan itu tadi ya. Karena kan ayam nggak dibuahi kan. Berarti kan karena memang di kandang kan. Di kandang kan nggak dibuahi. Berarti logikanya adalah dari pakan sehingga dia bisa bertelur. Nah pakan sendiri ini itu impor teman-teman. Jadi ya menang kalah sih melok aja sebenarnya melok regoi pemerintah bukan masa itu ditata pemerintah pakan itu pabrik sih Mas PT kan macamnya banyak gini wes pertanyaan lebih global ya apakah Indonesia itu tidak bisa bikin pakan apa mesti impor kalau dilihat dari ini menurut jangan ya menurut saya ya menurut pribadi. Kalau menurut dari sumber daya alami Indonesia yang melimpah negara setahu lah sangat-sangat melimpah. Kayak bisa sih Mas. Sebenarnya bisa saja. Kalau ini ya antara terlepas dari benar atau tidak sih. Terlalu banyak mafia. Iya kita opini saja kan ya. Seharusnya kan bisa saja karena alamis kok ini wong gawe kan mek ngono SDM kita pun kalau dipikir-pikir maksud sih SDM ini gak iso. Maksudnya SDM dalam artian kita kan tinggal belajar ke negara mana yang bisa bikin terus kembali di KIDW kan sebenarnya bisa saja sih seperti itu. Tapi ya nggak tahu lagi lah di sana mungkin harapan kita untuk ya pabrik lah apa pemerintah lah ya mungkin ya itu bisa dikembangkan lah untuk biar petani-petani ini cek no iso ngrasakno padi sing lumayan lah maksudnya kan ya optimal karena kan kita juga negara Indonesia kan ya butuh sing asik lah maksudnya gitu bisa diolah sendiri nggak perlu impor sehingga harga pakan dan harga telur jadi relevan masuk akal untuk petani juga dapat terus konsumen juga apakah pernah Mas di pasaran itu kebutuhan telur lebih banyak daripada suplainya itu tergantung bukan tergantung sih tepatnya ada di bulan-bulan tertentu musiman. Yes. Kita ambil di kayak mau hari Natal tahun baru itu permintaan lebih besar daripada suplainya. Terus di awal menjelang hari raya Idul Fitri itu juga permintaan pasar lebih besar. Lah di bulan-bulan seperti itu apa yang terjadi? Maksudnya harga telur jadi lebih mahal atau gimana? Otomatis Mas. Otomatis kan itu kan hukum pasar. Kalau ya. Permintaan banyak otomatis harganya naik. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menentukan harga pasar telur ini? Kok jadi 19.200? Kok jadi 20.000, 22 itu? Itu apa yang belakang maksudnya? Apa masih kita ikut aja atau gimana? Itu tadi Mas. Tergantung permintaan itu tadi. Kalau permintaan rame, otomatis harga naik. Kalau permintaan sepi, barangnya katakanlah meludak, itu kan ya juga. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pernah terjadi penimbunan telur? Nggak bisa ya, karena kalau telur itu nggak bisa ditibun. Nggak bisa karena usia telur itu bisa sampai berapa? Kalau maksimal sih ya tergantung kemaksimalan ayam dan telur ya. Karena kan ayam masing-masing ada yang sakit ada yang fit semakin kualitasnya bagus ya semakin tahan. Oh jadi seperti itu ya. Terus selain kendala pakan, kendalanya apa lagi Mas? Yang jadi momok untuk hari ini itu kesehatan Mas. Hari ini ya, karena cuaca mungkin ya cuaca itu tadi cuaca
seharusnya kalau kita nyalahin cuaca itu koyok kok bukan sebagai alasan ya. Tapi kondisinya memang seperti itu. Di setiap peternakan itu kalau hari ini saya yakin pasti ada kasus ayam sakit. Pasti ada kasus ayam sakit. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Di populasi 7.000 sekian itu angka kematian tuh ada nggak sih, Mas? Kalau angka kematian di setiap populasi standarnya ya. Standarnya itu kisaran 6-10%. Berarti masih ada resiko kematian ya? Iya, masih. Meskipun populasinya sedikit 500 ekor, iya. Pasti ada 6-10% itu angka kematian. Nah, untuk Masnya sendiri, pengalamannya Mas Haris, untuk mensiasati angka kematian ayam itu gimana, Mas? Pasti kan kita rugi loh kalau seperti itu. Mungkin ada kisi-kisi. Ya itu tadi kita memaksimalkan apa yang dibutuhkan si ayam tadi. Kayak vaksin terpenuhi, vitamin, kebutuhan nutrisi. Kalau dari pakannya itu sendiri pengaruh nggak sih, Mas, untuk angka-angka kematian itu? Pakan maksudnya? Itu tergantung kualitasnya. Pasti kan ada layering ya kalau pakan ya. Kita beli pakan yang murah, efeknya juga ada nggak sih, Mas, pakan sing ya nggak tahu ya saya kan ini kan pertanyaan awam aja. Ada nggak pakan sing murah, menengah, atas itu ada nggak sih? Ada. Itu ada ya. Ada. Itu kalau pengalaman Mas Ari sendiri itu pakai pakan sing apa? Kalau saya ambil sing yang di tengah-tengah. Tengah-tengah ya, karena kan relevan ya. Maksudnya harga juga tengah-tengah, standar, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal gitu. Kualitas ya di tengah-tengah. Kualitas juga tengah-tengah ya. Jadi telur ayam ini itu apakah dipilih, Mas, di Tengkulak sana? Iya, Mas, ada berarti disortir lah. Ya. Ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 itu. Tapi kan laku semua. Laku semua, cuma harganya. Harga. Oh, jadi nggak sampai reject ya? Nggak sampai dikembalikan ya? Enggak. Terus aku pernah baca itu ada telur sing beda warna. Padahal sama-sama ayam nih. Iya. Telur ayam ada sing coklat, putih kalau nggak salah, sama kering. Iya, itu kok kenapa Mas? Kok bisa terjadi seperti itu? Tergantung, ya bukan sih. Kondisi si ayam itu tadi. Kalau ayamnya kondisinya stres, terus nutrisinya kurang, itu kan sangat berpengaruh sama telur. Kalau telur warna putih itu kenapa, Mas? Ya itu tadi. Kurang nutrisi itu. Kurang nutrisi, mungkin stres. Mungkin stres ya. Telur sing paling sempurna itu yang warna kecoklatan. Itu cangkangnya kuat gitu maksudnya. Kalau yang putih itu tipis mungkin. Tipis, gampang pecah, Mas. Gampang pecah. Itu apakah bisa dijual masih ya, Mas? Masih. Cuma ini kan kalau kita bawa ke di transport. Itu ya rawan pecah lah ramanannya. Iya. Berarti minta teman Mas. Bagus. Oke, dari Mas Ari sendiri mungkin ada tips atau kisi-kisi untuk teman-teman yang ingin merintis usaha ayam petelur ini, Mas. Dari awal, dari pengalaman jenengan. Yang nomor 1 yang terpenting itu niat. Iya. Yang kedua, kalau pengalaman sih, ya pengalaman. Ya, cuman kalau pengalaman itu bisa sambil jalan. Ya, bisa sambil jalan. Yang penting niat itu dulu. Kalau kita niat kan pasti mencari-cari ilmu kan, Mas. Yang ketiga itu modal. Iki yang menjadi kunci. Bukan kunci sih, kalau menurut saya. Kalau di sekitaran saya itu termasuk kayak jadi momok. Modalnya itu ya sama semua niat ada. Pengalaman ya ada sih, kan teman-teman juga banyak yang yang bisa
bisa tukar ilmu. Terus kita tapi kok punya modal? Enggak sih ya, nggak mungkin bisa terjadi ya seperti itu ya. Jadi kuncinya itu adalah pertama niat, yang kedua itu ilmu atau pengalaman. Pengalaman kan bisa sambil jalan kan. Yang ketiga adalah modal. Tiga itu kuncinya ya. Berarti jenengan ini sudah hampir 8 tahun Mas ya di ini apa namanya? Iya, 9 tahun lah, hampir 9 tahun, bulan 9 nanti. Itu apakah pernah jenengan tuh, katanya jenengan kan tadi di off record itu katanya grafik. Iya. Grafik ayam petelur ini katanya grafik lah. Maksudnya grafik itu gimana Mas? Ada grafiknya naik itu ketika harga telur bagus, tapi harga pakan standar gitu ya. Itu pernah terjadi Mas seperti itu Mas? Itu bahkan grafik tahunan, kalau yang seperti Mas bicarakan. Kalau yang saya maksud grafik di Afrika tadi, kan orang apa? Ternak semakin banyak ternak, kan semakin overproduksi, over apa? Apa maksudnya semakin banyak gitu loh. Oh, jadi kalau tingkat populasi ayamnya tinggi, pasti kan tingkat bertelurnya itu kan semakin tinggi juga. Terus itu kan mempengaruhi harga pasar. Oh, gitu Mas ya. Oh, tapi kan income-nya juga lebih besar toh Mas. Resikonya juga lebih besar juga. Tapi itu biasanya disiasati dengan gimana Mas? Atau nambah anak kandang atau gimana? Pasti kan kan nggak mungkin kan populasi jenengan kayak ini 7.000 dikerjakan jenengan toh, kan nggak mungkin toh pastinya kan butuh bantuan. Ya harus Mas. Berarti kalau kita memaksa kita rawat sendiri, terus nggak mumpuni, akhirnya ayam itu sendiri yang kalah ya, mesti ya resiko kematian dan lain sebagainya semakin meningkat ya. Oh, jadi untuk mensiasati seperti itu mungkin mempekerjakan orang lah ya, untuk anak kandang dan lah kemampuan anak kandang sendiri satu orang itu bisa merawat berapa ekor ayam Mas? Ya, tergantung model kandang. Maksudnya model kandang kan ada yang otomatis, ada yang manual gitu. Oh gitu. Ini seperti kita ambil yang minum, kan ada yang tempat minum otomatis, ada yang tempat minum manual. Kalau punya jenengan ini otomatis semua. Sudah otomatis semua. Kalau sudah otomatis semua itu satu orang itu mampu merawat kisaran 4.000-an ekor. 4.000 ekor ya otomatis. Kalau manual itu maksudnya kayak pelang apa namanya? Paralon. Kita kan harus bersihin tiap hari, terus apa airnya harus manual disiram gitu. Oh, malah semakin ya apa namanya? Mempersulit ya. Kan ini jadi mesin yang bisa dirawat. Manual itu bisa kalau manual itu bisa 2.000 ekor satu anak kandang. Tapi kalau otomatis itu bisa sampai 4.000. Kalau pakan nggak bisa otomatis Mas? Bisa sih. Oh gitu. Cuma ini ya modalnya agak besar. Kalau ini posisi jenengan ini masih manual. Masih manual. Jadi manual itu gimana kalau ngasih makan? Ya manual biasa, di satu-satu per ekor ditaruh di kaleng, kita kasih satu-satu. Oh, keliling satu-satu gitu ya. Tapi kalau otomatis? Kalau yang otomatis kan ada alatnya yang namanya apa itu lupa. Itu satu kali ngasih pakan kan otomatis jalan sendiri. Oh, jalan ya Mas, jalan sendiri. Kalau apa minum kan nipel kan. Oh ya, berarti mesin berarti ya. Jangan mesin ya. Oh, harganya juga pasti mahal ya. Mahal. Tapi sampai ada cita-cita nggak sih untuk kayak pastilah gitu? Pasti ya. Soalnya kan mempermudah pekerjaan juga kan. 7.000. Ini jenengan ada rencana untuk nambah populasi lagi atau masih keep dulu ini di tahun-tahun seperti ini? Ini karena efek corona ya? Karena efek corona. Kalau untuk saat ini sih stay di populasi segini dulu. Segini dulu stay ya? Stay populasi segini karena memang corona juga pengaruh ke semua berarti Mas ya? Ayam itu juga pengaruh tuh. Pengaruhnya di pakan tadi ya?
pakan, beli pengaruh, terus telur, harga telur. Apalagi di awal-awal Corona 2020, ada pemberlakuan PSBB itu. Iya, PSBB. Itu kan mempersulit pengiriman telur. Itu juga berpengaruh sama harga. Dampaknya ke harga juga ke petani juga. Oke, Mas Aris, mungkin terakhir ini pertanyaan untuk pakan. Jagung ya. Nah, katanya di off record tadi kita kan ngobrol itu selain sentrat yang kita beli, itu kan ada campuran jagung. Nah, itu gimana Mas? Jagung ini beli lagi berarti ya? Iya. Maksudnya yang kita omongkan tadi yang 300.000 untuk populasi 500 itu sudah termasuk. Oh, sudah termasuk jagung. 5.000 per kilo itu sudah termasuk pakan jadi lah. Oh, pakan jadi. Oh, jadi sentrat sama jagung sudah satu ya? Jadi kan ada sentrat, jagung sama bekatul. Komposisinya yang pokok 3 itu tadi. Oh, paham. Dan itu ya masih ada sih yang kayak mineral, kayak apa? Pokoknya mix lainnya lah, masih tergantung peternaknya sih kalau itu. Oh ya paham. Cuman kalau jenengan sih katul, jagung sama sentrat tadi ya. Itu campuran ya. Dicampur. Oke. Jadi kalau jagung sendiri ini Mas, katanya off record tadi bisa disiasati seperti apa Mas? Jagung untuk pakan yang jagung, campuran jagung. Jagung itu kan kalau menurut saya sangat berperan penting di dalam komposisi pakan tadi, karena 50% komposisi pakan itu jagung. Jadi kalau kita bisa bermain di jagung tadi, itu kemungkinan jalannya enak gitu. Berarti kan logikanya kalau teman-teman bisa punya lahan lebih, kita bisa tandur jagung ya. Itu ilmu lagi kan. Maksudnya kan teman-teman juga harus cari ilmu gimana sih menjadi petani jagung. Otomatis kan ada ilmu lagi kan. Ada ilmu lagi berkesinambungan sama pakan ayam tadi kan. Karena 50% masuk di pakan ayam tadi ya Mas, jagung ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau merintis usaha ayam telur juga harus dipikir juga untuk pakannya, sehingga kalau kita mengandalkan pakan dari kita beli itu kan kalah kan pastinya. Maksudnya lambat laun iya. Dia bukan kalah ya, dalam artian minim spread laba kita itu minim kan. Bukan berarti kalah ya. Nah, jadi kalau disiasati lah, bisa disiasati seperti itu dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Aris atas waktunya yang diluangkan. Sama-sama. Semoga teman-teman muda berkarya bisa mencontoh jejak rekornya Mas Aris. Terserah teman-teman mau bikin usaha apa. Ini saya share usaha mengenai ayam petelur. Jadi seperti itu tadi ayam petelurnya. Mungkin teman-teman bisa meninggalkan komen mungkin di kolom komentar. Mungkin kalau saya tidak bisa jawab, Mas Aris bisa jawab ya di komentar ya, insya Allah ya. Dalam pertemuan berikutnya mungkin nanti saya akan mau bikin video lagi tentang ayam petelur. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, setelah mungkin 2 tahun ke depan Mas Aris bisa nambah populasinya jadi 10.000 mungkin ya. 10.000 lah. Tombol like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video saya yang baru, tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih Mas Aris. Salamannya gini dulu karena ini pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kandang pertama mana Mas? Oh, situ ya? Iki ya? Oh, ini kan mau ini bangunan rumah asli. Oh, bangunan rumah biasa ini Mas ya? Oh, sing dulu 500 ekor. 2013 di situ kandangnya, terus dialihkan kemana Mas? Ya, jadi kan seperti ini nambah lagi, ini diterusin. Oh, disitu nyambung sama yang itu. Oh, gini vertikal gini vertikal. Ya? Oh, sebenarnya kalau menurut aturannya kandang yang baik, itu arahnya ke barat sama timur. Barat timur. Kalau ngikuti arah angin. Arah angin di sini kan utara sama selatan. Utara sama selatan. Tapi ini dibalik Mas ya. Supaya kenapa Mas?
supaya sirkulasinya baik. Oh, sirkulasi. Aku mencari sirkulasi. Sirkulasi anginnya ya. Lah, ini kandang ayam yang baru ya? Yang terbaru. Yang terbaru ya. Kandang ayam yang terbaru ini pakai baterai. Ini boleh naik ke atas, Mbak? Monggo. Nggih, monggo jenengan dulu. Nah, ini galvanis ya. Ini Mas lama nggak sih Mas kandang kayak gini nih sih dibuat? Maksudnya? Maksudnya kan kalau tradisional dulu kan pakai kandang anu ya, apa namanya? Kandang bambu. Sing kandang ini baru ditemukan apa baru apa? Wis lama? Ini masih berjalan kisaran 1 tahun. Sampai ini 1 tahun ya. Tapi ditemukannya kandang seperti ini wis lama ya? Udah lama Mas. Oh, udah lama ya. Aku mulai mengikutinya 1 tahun yang lalu itu. Tapi harganya jatuhnya lebih mahal ya? Ya sama kalau dikalkulasi 1:3 sama baterai bambu. Baterai bambu ya. Oh, 3 kali lipat lah kembangannya. Ya, 3 kali lipat. Sebenarnya kan ya apa kualitasnya terus masa pakainya ini bisa 5 kali lipat. 5 kali lipat ya. Kalau kandang bambu itu bisa dipakai sampai berapa tahun? Kalau umumnya sih sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Kalau ini kalau menurut yang sudah ya, katanya yang punya pabrik katanya ternak ini bisa sampai 15-20 tahun. 15 yo menangan iki ya, tapi memang lebih mahal ya. Itu tadi modal di awalnya kita yang agak naik, agak tinggi lah. Oh jadi seperti ini ya. Sing ini pakan jadi nih. Pakan jadinya. Terus kalau yang merah-merah ini untuk apa ya? Ini yang dinamakan tempat minum otomatis. Nipel otomatisnya itu ya. Otomatis. Jadi mempermudah kerjaan ya Mas ya. Ini penampakannya kandang apa lek ngarani kandang apa Mas? Galvanis. Kandang galvanis ya, penampakannya seperti ini ya. Tapi kalau untuk kandang galvanis ini apakah apa ya lek ngarani menghemat tempat atau daripada bambu? Iya Mas. Pasti ya. Kalau ukuran kandang ini kan 30 kali 8 meter. Ya. Kalau diisi pakai baterai bambu itu muat kisaran 2000 ekor. 2000 ekor. Kalau ini pakai galvanis ini bisa 3000 ekor. Bisa 3000. Wow. Mantap ya. Mantap. Kalau kan ini lebih sempit ya. Lebih sempit ya malah ya. Jadi untuk kandang satu gini untuk berdua ya Mas ya? Iya. Oh, kalau bambu? Kalau bambu per ekor itu per ekor ya sekatnya ya? Per ekor itu satu kotak lebarnya 20 cm. 20 kali? 20 kali sini 40. Oh, ke situnya 40. Kalau ini? Kalau ini sini 30, ke sini 40. 40. Oh, cuman beda 10 cm ya. 10 per ekornya 5 cm. 5 cm per ekor ya. Oh. Ini populasi berapa Mas? Ada 2 ini ya? Satu sama situ ya? 3000. Populasi 3000 ini. Kalau untuk bertelurnya sendiri itu di pagi, siang, sore apa? Gimana Mas? Kalau normalnya ayam itu kisaran jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 itu ya? Itu rame-ramenya bertelur ya? Ini ya ada yang siang, malam juga ada, cuman ya 1-2. 1-2 ya? Kalau normalnya ya pagi jam 8 sampai jam 10 tadi, 2 jam itu ya? Ini telurnya? Nah ini kan telur putih ini Mas ya? Telur putih. Nanti kan telur krim. Telur krim. Biasanya kan ada sing gede, ada sing yang abnormal gitu. Abnormal itu kenapa Mas? Itu mungkin ya kakean nutrisi ya. Ya salah apa ya? Apakah pasti dijual laku Mas? Yoga Mas, datar dewe. Oh datar dewe. Datar dewe. Pernah jumpain yang telur besar kan? Di dalamnya itu masih ada telur lagi. Ada ya pernah. Oh. Masih ada telur lagi ya, ada cangkangnya lagi telur ya. Itu memang fenomena ada ya Mas itu ya? Memang normal sih. Oh normal itu ya? Normal ya setiap apa? Terus biasa lah istilahnya ya. Populasi itu pasti ada. Sekitar 1 atau 2 itu pasti ada. Nah kalau untuk traynya sendiri ini apakah mengeluarkan biaya sendiri Mas atau dari pabrik? Itu biayanya di awal saja Mas. Oh biaya di awal? Nah, di awal kita beli, kan kita ngemasnya pakai
ekstrak gini, kita jual ke pengepul, itu dijual. Oh, replace ya, replace ya simbol lah itu ya. Oh, ya paham. Tadi modal di awal, terus muter terus lah ya, menggulung lah. Oke. Jadi ini populasi 3.000. Oh, ini apa Mas? Di kaleng-kaleng ini? Oh, pakan kita boleh tak buka ya? Oh, ini pakan jadi. Oh, siap untuk dikasihkan ya. Jadi ada jagung, katul, sama konsentrat. Oh. Iya 3.000. Mas tak jalan-jalan sana Mas. Oh ini anu Mas ya apa namanya lantainya? Beton ya? Oh. Lah ini Mas kayu ya? Tapi rangka-rangkai kan pakai ini ya beton juga ya. Ini istilahnya untuk menganu lah ya, budget, minimalisir budget ya. Nah ini butuh lampu nggak sih Mas kalau ayam ini? Ini lampu. Kalau ayam itu sebenarnya butuh pencahayaan dalam 24 jam kisaran 16 jam. 16 jam. Berarti kalau kan kita dapat pencahayaan dari sinar matahari kisaran katakanlah 12 jam. Jadi kan kita tinggal butuh pencahayaan ekstra 4 jam. Terus mati nggak apa-apa ya? Berarti mulai maghrib jam 6 itu harus nyala sampai kisaran jam 10-an. Jam 10-an ya? Jam 10 mati. Jam 10-an sudah mati nggak apa-apa ya Ki ya? Harus itu. Harus ya? Kalau nggak gitu stres ya? Kalau kita nyalain terus ayam istirahatnya kurang. Stres, produktivitas berkurang. Oh, paham. Kalau nggak dinyalain sama sekali malah stres juga ya? Kalau nggak dinyalain sama sekali kan kalau di ayam itu entahlah ada hormon apalah gitu buat produksi telur itu kan salah satu sumbernya ya cahaya itu. Oh. Kalau cahayanya kurang otomatis ya produktivitasnya berkurang juga ya? Iya. Oh, sistemnya gini. Oke, cukup Mas. Ini kan kita berada di kandang yang galvanis. Kita coba ke kandang yang bambu. Oke, ayo ikuti terus. Nah, ini yang kandang bambu. Kandang bambu. Ini tradisional banget ini ya. Mesti dari tanah nggak terlalu tinggi kayaknya Mas ya. Nggak terlalu tinggi terus langsungan. Ini pengaruhnya apa sih Mas? Dari kandang yang tinggi tadi ada jaraknya, terus ini ke kandang tradisional yang apa ya? Ceper. Ndek gini. Pasti kan ini biayanya juga lebih murah ya. Semua itu ada min plusnya. Kayak yang di situ kita cari plusnya dulu ya. Ya. Plusnya dulu sirkulasi dapat, terus hemat. Sirkulasi dapat, aman nyaman. Ya. Ayamnya nyaman, otomatis produktivitasnya baik ya betul. Kalau mini itu tadi budgetnya agak mahal memang. Oh. Ini ya sebaliknya. Sirkulasinya ya begitu, gak maksimal lah. Gak maksimal. Telurnya juga kurang maksimal juga ya. Amonia itu gak gampang keluar. Jadi nggak naik. Untuk muluk-muluk di sekitar ayam itu pengaruh sama kesehatan. Oh, amonia itu artinya bau kotorannya sendiri. Kalau misalkan dia dicium sendiri juga berakibat stres juga ya. Oh, jadi lebih asikan itu ya, tapi ya memang lebih mahal kalau yang itu ya. Iya sih. Nah, kalau untuk kotorannya ini sendiri bisa dijual nggak sih Mas? Sebenarnya sih kalau dijual bisa. Bisa ya. Bisa. Untuk pupuk mungkin ya? Untuk pupuk. Kan apa? Tapi ini enggak ya, langsung diambil gitu aja ya Mas ya. Ya kalau ada tetangga, mungkin ada petani sekitar yang butuh ya diambil aja, nggak masalah ya. Oke. Kan dari pihak sini untung di kandangnya bersih. Ya sih, dari pihak sampean ya terutama ya. Terus nggak usah bersihin, juga ada yang bersihin sendiri gitu ya. Oke.
Monggo Mas, lihat yang lagi makan ini sistemnya. Bu, ngapunten Bu, syuting Bu. Masuk YouTube. Saya nggih Bu. Ini proses pemberian pakan. Oh, proses pemberian pakan ya? Oh, kalau pakan manual gini Mas ya? Iya, masih manual. Enggak Mas. Enggak Mas. Ini ngasih pakan nih pagi sama siang gini. Dua kali atau? Dua kali. Dua kali, cukup dua kali ya. Atau enggak dijadwal Mas? Pokoknya ngasih makan dua kali dalam sehari gitu. Dijadwal Mas. Dijadwal ya, harus dijadwal. Kan ayam itu juga punya kebiasaan. Oh ya ya. Kebiasaannya makan jam segini ya harus jam segitu. Jam segitu ya. Ini yang keran otomatisnya untuk minum Mas ya? Ya itu tandon airnya. Tandon airnya ya. Oke, monggo nun sewu Mas. Ngatur nuwun. Nah ini meskipun pakai bambu tradisional, tapi tetap level ya Mas, bertingkat ya. Tujuannya itu tadi amonia ya. Iya, sirkulasi. Ini sebisa mungkin kita itu membuat ayam nyaman. Ayam nyaman ya. Pokoknya pentingnya itu ya, yang paling penting ya. Itu, ya. Oke. Monggo sekarang ke puletannya Mas. Tradisional ini katanya Mas Aris ini sudah siap akhir. Siap akhir ya Mas ya? Kurang berapa bulan? Oh, kisaran 2 bulanan kandangnya ini sudah akan akhir, tapi Mas Aris sudah mempersiapkan puletan ya? Iya, regenerasi. Oh, regulasi ya, ini regulasi ya. Regenerasi ya. Ya, kita masuk. Nah, ini yang ayam muda istilahnya ya. Ini berapa ekor Mas? Itu 1000 ekor. Populasi 1000 ekor ya, karena populasi di sana cuma cukup 1000 saja ya. Ini 1000 ekor ya. Lah di pas puletan ini lengarannya apa Mas? Sampean belinya umur berapa ini dulu? 0. Umur 0, piye kecil. Langsung kirim ke sini. Langsung turun ke sini. Terus di istilahnya diasingkan apa lengaran ini? Di karantina mungkin ya. Di karantina sampai berapa bulan? Kalau di kandang Pampang ini kisaran 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan ya. Baru nanti setelah 3 bulan sudah siap untuk masuk di baterai. Ini 0 sampai 60 hari ini namanya ayam starter. Ini namanya ayam starter 0 sampai 60 hari. 60 hari. Oh, 60 sampai 120. Niku namanya ayam pulet. Ayam pulet ya. Pasti ayam pulet itu siap telur ya. Grower ya. Jadi 0 sampai 60 bulan, 60 hari berarti 2 bulan. Ini usianya berapa bulan Mas? Ini masih 32. 32 hari. Oh, ini masih 32 hari berarti masih kurang ya, katakanlah 30 hari lagi lah untuk bisa masuk ke kandang sana. Populasi 1000 ekor. Tapi pakannya masih iku ya Mas ya? Masih butiran. Butiran ya. Ini apakah harus dikasih Mas? Pari kok ini ya? Merang ya. Oh ya, boleh ngarani merang ya? Ya. Merang. Gini Mas ya? Iya. Untuk apa ini Mas? Hangat ya, supaya hangat. Salah satunya biar hangat. Kedua itu biar menetralisir kotoran ayamnya. Oh, biar nggak basah ya. Kalau lek basah kan nggak nyaman dia ya. Mati bisa-bisa ya. Amoniaknya tinggi. Oke. Oke Mas Aris, terima kasih sudah diajak keliling-keliling ke kandang ini. Terus juga tadi sempat wawancara ya, sempat wawancara juga. Nah ini pertanyaan terakhir
mungkin teman-teman muda berkarya juga pingin tahu ini Mas. Di populasi berapa ya? 7.000 ekor ya? Kurang lebih 7.000 ekor. Coro gampangane pendapatan ini sampean per hari ya? Per hari wis. Per hari itu berapa lah kasar ya Mas? Sebenarnya sih ya naik turun, namanya orang usaha, kadang ya ada untung, ya, betul. kadang ya ada rugi. Kalau kita ambil rata-rata sih berapa ya? Kalau kondisi saat ini mungkin ya kisaran 1 jutaan lah per harinya ya. Per hari 1 juta dari 7.000. Nah, tinggal ngalikan aja teman-teman. Kalau misalkan 30 hari berapa? Nah, ya terima kasih Mas atas infonya yang diberikan. Terima kasih juga atas waktunya, ilmunya yang sangat berguna terutama. Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini bisa termotivasi atau bisa terinspirasi lah untuk bisa membuat mungkin ayam ya usaha sendiri lah apapun. Cuman kita ngasih referensi ayam petelur. Oke, terima kasih Mas Aris. Semoga sukses selalu. Semoga populasinya semakin tahun semakin naik. Jadi mungkin 50.000. Nah, kita kan nggak tahu ya kan. Wong rezeki kan ajaib Mas ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan saya upload video apa, untuk tidak ketinggalan, dan juga komen ya Mas ya. Mungkin mau tanya-tanya mengenai ayam bisa dijawab sama Mas Aris nantinya ya. Oke, terima kasih. Saya Egar Masaki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya. Oh. Nek mau anak iki nih, sekali rene kan batasnya gede. Lek kecepet ngono iku apa aja nih? Apa bisa berakibat apa Mas? Lumpuh Mas. Lumpuh gak iso anu ya, gak maksimal lah ya. Ya wis gak gelem produksi. Gak gelem produksi lek wis lumpuh ya. Oh, jadi ini anak kene anu supaya apa namanya? Gak kecepet ya. Tapi kalau mau bikin ya bisa saja sih dibikin cor ngono kan, tapi biaya juga kan ya juga mahal kan. Oke, disiasati dengan seperti ini. Oke. Itu kan ada 2 pola. Puletan adalah 2 pola. Enggak, maksudnya carane apa? Kita breeding. Kan ada yang liternya enggak diturunkan kayak iki. Breeding itu apa Mas? Ya ngopen apa? Melihara ayam 0 sampai apa? Siap telur itu. Iya, oh, itu breeding namanya. Oke. Ada 2 cara. Cara nih yang liternya enggak diturunkan. Liter. Liter itu ya kayak namanya merang itu loh. Oh, merang tadi ya. Kan ada yang diturunkan. Kalau aku pas populasi banyak, kan sebenarnya ini maksimal populasi 3.000 ekor kuletan, yang 1.500 atas, dan 1.500 bawah. Kalau atas bawah mau nggak mau liternya harus tetap di atas. Di atas gini ya? Diturunkan. Maksudnya gak diturunkan sing di isor gini ya? Oh, ini rencananya mau samain atas bawah tingkat gitu Mas ya? Kalau sebelum ini kan pas itu mulai yang 3.000 ekor itu atas bawah. Atas bawah ya, karena kebutuhannya juga banyak kan ya. Makanya dibuat seperti ini, tujuannya adalah bawah keisi, atas keisi. Oke, siap. Terima kasih. Halo. Ini sliding door. Siap.